pengacara? Udah pada nyairin BAT? Gua nggak pernah dapet. Kembali saya akan meramaikan hasanah reviewan film di negeri orang-orang kaya yang nongkrongnya di mall. Mallnya Mall Mewah Suwe. Film yang akan saya review kali ini berjudul A Nightmare on Elm Street. Film ini merupakan seri ke-9 dari seri Nightmare on Elm Street, dan seri ke-9 ini merupakan remake dari film pertamanya yang rilis pada tahun 84. Oke, bagaimanakah alur ceritanya? Check it out. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Dean sedang duduk di sebuah kafe. Terlihat ada yang aneh ketika dia menyapa si pelayan. Si pelayan tidak menjawab. Lalu Dean mengikuti si pelayan ke dapur yang berantakan dan sebagian terbakar. Bahan makanan di dapur itu pun terlihat tidak seperti biasa. Tiba-tiba, beruntung Dean terbangun karena si pelayan yang bernama Nancy menyapanya. Ternyata kejadian tadi hanya mimpi, tetapi yang aneh adalah tangannya berdarah seperti terkena pisau. Lalu datanglah pacarnya Dean yang bernama Chris dan langsung menghampirinya. Chris menanyakan seolah Dean tidak tidur dalam waktu yang lama. Di seberang tempat duduk terlihat dua orang pemuda yang bernama Quentin dan Jesse memperhatikan mereka. Jesse ini adalah mantan pacar Chris. Satu persatu orang-orang pun meninggalkan kafe itu dan hanya tersisa Dean dan Chris. Tak sengaja Dean menumpahkan kopi yang dipegangnya dan Chris pergi ke toilet untuk membersihkan kopi di roknya. Tiba-tiba makhluk menyeramkan dengan cakar pisau di tangannya muncul dan langsung akan menikam Dean. Itu terjadi pada mimpi Dean yang menjadi nyata. Di kenyataan, Dean seperti akan menikam lehernya sendiri. Chris tidak bisa menghentikannya dan di acara pemakaman, Dean dinyatakan tewas karena bunuh diri. Ketika semua orang menutup mata untuk berdoa, tiba-tiba Chris melihat dirinya sendiri ketika masih kecil dengan luka cakar di tubuhnya. Ketika acara pemakaman selesai, Chris melihat foto Dean waktu kecil dan di sana juga ada dirinya. Lalu Jesse menghampirinya dan menanyakan apakah Chris mengenal Dean sejak kecil. Chris menjawab bahwa dia tidak kenal Chris sampai SMA. Tetapi dia merasa aneh kenapa dia ada bersama Dean dalam satu foto. Hari-hari pun berlalu. Terlihat Chris sedang belajar di kelas bersama siswa yang lain. Tiba-tiba dia tertidur dan walaupun dia berusaha menahan kantuknya, dan tiba-tiba kelas itu pun berubah seperti bekas kebakaran. Lalu di depan terlihat sosok menyeramkan dengan cakar pisaunya. Chris pun berlari keluar menuju kelas yang lain, dan sosok itu ada di sana dan menyapa Chris seolah kenal dengannya. Lalu si sosok itu pun menusuk mata Chris dengan cakarnya. Tetapi Chris beruntung terbangun dan berteriak sampai mengagetkan seluruh yang ada di kelas itu. Tiba-tiba Chris melihat rambutnya terpotong seolah mimpi itu nyata. Setelah pulang sekolah, terlihat ibunya Chris akan pergi bekerja. Dari setelannya, si ibu sepertinya seorang pramugari. Sebelum berangkat, si ibu berpesan supaya Chris berhati-hati, apalagi pada malam hari, seolah si ibu mengetahui sesuatu. Malam harinya, ketika Chris akan menutup jendela, tiba-tiba Jesse ada di sana dan mengagetkan Chris. Jesse pun disuruh masuk dan Chris bercerita kepada Jesse bahwa dia sering bermimpi bertemu dengan sosok yang menyeramkan dengan cakar pisau di tangannya. Jesse pun mengatakan bahwa dia pun sering bermimpi seperti itu. Tetapi Jesse tidak percaya mimpi itu nyata dan berusaha menenangkan Chris. Chris yang ketakutan pun meminta Jesse untuk menginap. Halus. Ya Jesse mau atuh neng. Ketika sedang tidur, Chris terbangun karena mendengar anjingnya seperti kesakitan di luar. Seperti film-film horor pada umumnya, Chris bukannya diem. Dia malah keluar dan melihat anjingnya sudah mati dengan luka cakar. Tiba-tiba, sosok bercakar itu ada di sana dan mengejar Chris. Chris kaget ketika masuk karena rumahnya seperti sekolah TK. Tiba-tiba, dia melihat dirinya waktu kecil menariknya dan mengajaknya untuk bersembunyi.
Lalu Chris terbangun dan bersyukur itu hanya mimpi. Dia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan kembali ke tempat tidur dengan wajah sedikit tersenyum. Ketika merebahkan tubuhnya, ternyata sosok itu ada di sana. Chris pun berteriak-teriak dalam tidurnya. Jesse yang terbangun berusaha membangunkan Chris, tetapi Chris malah melayang dan terbontang-banting ke dinding. Sampai akhirnya... Aduh, kasihan si cantik ini. Jesse yang panik pun berusaha kabur dari rumah Chris. Tetapi karena di rumah Chris terdapat alarm darurat, alarm itu pun berbunyi sampai membangunkan tetangga Chris dan langsung menghubungi polisi. Jesse berlari menuju rumah Nancy dan menanyakan tentang mimpinya. Karena di pemakaman Dean, Nancy pernah mengatakan tentang mimpi yang nyata kepada Chris. Lalu polisi berdatangan dan Jesse pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Chris. Dan dia pun dijebloskan ke penjara. Dan di penjara itu Jesse berusaha untuk tidak tidur sampai membuat kesal si napi senior. Nancy menghubungi pacarnya Quentin untuk bertemu karena ada hal yang perlu dibicarakan. Keesokan harinya, Quentin menunggu Nancy di sebuah toko buku dan tiba-tiba dia tertidur. Ketika terbangun, dia melihat sosok anak kecil berdiri di ujung dan menghilang. Quentin berusaha mencarinya dan sampai ke sebuah ruangan dengan beberapa anak kecil sedang duduk. Beruntung Nancy sampai di sana dan membangunkan Quentin. Jesse yang sedang berada di lorong penjara, tiba-tiba penjara itu berubah seperti sebuah pabrik tua yang sudah tidak terpakai. Lalu dia mendengar suara Chris meminta tolong. Dia pun menyusuri pabrik itu dan melihat beberapa anak kecil menatap ke arahnya. Tiba-tiba, si sosok bercakar ada di sana dan mengejar Jesse. Lalu Jesse pun mati di selnya. Sampai di sini saya belum paham kenapa sosok menyeramkan itu meneror bahkan membunuh para remaja itu di dalam mimpi dan mimpi itu nyata gitu. Kembali ke Nancy dan Quentin. Terlihat Quentin mengeluarkan obat yang mana obat itu adalah penambah adrenalin agar Quentin tetap terjaga dan menawarkannya kepada Nancy. Tetapi Nancy menolak. Quentin mengatakan bahwa dia sudah mengkonsumsi obat itu sejak umur 15 tahun. Di sini bisa disimpulkan bahwa Quentin sudah lama dihantui mimpi buruk. Malam harinya, Nancy bertanya kepada ibunya apakah dia punya hubungan dengan para remaja yang sudah mati. Seperti dulunya pernah satu kampung atau satu sekolah gitu. Dan apakah mereka pernah kenal dengan yang namanya Freddy? Si ibu terlihat mengatakan tidak. Tetapi dari raut wajahnya terlihat seperti ada yang disembunyikan. Lalu si ibu pergi dan menelpon seseorang lalu mengatakan bahwa Nancy mulai mengingat sesuatu. Nancy pun pergi ke kamar mandi untuk berendam. Setelah selesai, dia pun keluar dan melihat kamarnya dipenuhi salju yang turun entah dari mana. Lalu Nancy keluar rumah dan tiba-tiba si Freddy itu ada di sana dan mengatakan bahwa Nancy adalah yang pertama baginya dan menjilatnya. Saya pun belum paham apa maksudnya. Tetapi beruntung Nancy terbangun karena dia ditelepon oleh Quentin dan mengatakan mimpinya. Lalu Quentin mengatakan akan ke rumah Nancy. Quentin pun datang ke rumah Nancy dan Nancy mengajaknya untuk mencari beberapa berkas di kamar ibunya. Lalu dari bawah laci, Nancy menemukan sebuah foto beberapa anak TK dan ternyata anak-anak TK itu adalah Nancy, Quentin, dan para remaja yang sudah tewas. Ditambah beberapa anak yang belum diketahui keberadaannya. Lalu ibunya Nancy muncul dan langsung dicecar pertanyaan oleh Nancy. Kenapa ibunya berbohong? Si ibu mengatakan bahwa si ibu melindunginya supaya melupakan kenangan itu. Kemudian si ibu menjelaskan bahwa ketika mereka TK, di sana ada seorang tukang kebun yang tinggal di bawah tanah yang bernama Freddy Krueger. Anak-anak TK itu adalah hidupnya. Dia sangat dekat dengan mereka, terutama dengan Nancy. Lalu beberapa hari kemudian terdapat luka di punggung Nancy. Begitu juga Quentin. Si ayah mengatakan akhir-akhir ini dia terlihat aneh dan murung. Lalu Nancy kecil mengatakan bahwa dia dibawa ke gua oleh si Freddy. Lalu si ibu mengatakan bahwa setelah kejadian itu Freddy pergi entah kemana. Beberapa hari kemudian terlihat Quentin yang sedang berlatih renang dengan pelatih dan teman-temannya. Tiba-tiba dia tertarik ke dalam air dan berusaha untuk mencapai permukaan.
Dan ketika dia keluar, ternyata dia berada di sebuah pabrik tua dan melihat seorang pria yaitu Freddy Krueger sedang dikejar oleh orang-orang termasuk ayahnya dan ibu Nancy. Pria itu masuk ke dalam pabrik tua dan terlihat orang-orang itu sangat kesal dan marah kepada si Freddy. Lalu ayahnya Quentin melemparkan kaleng Tanner yang dibakar ke dalam pabrik dan membakar si Freddy. Lalu Quentin pun tersadar. Terlihat Nancy berada di sebuah warnet dan berusaha googling nama-nama temannya yang ada di foto. Ternyata mereka semua sudah mati dan rata-rata matinya ketika mereka sedang tertidur. Bahkan nama terakhir yang dia cari mati sambil ngevlog. Tetapi sebelum mati dia mengatakan bahwa Freddy selalu mengarahkannya ke sebuah TK. I dream I'm dead. Quentin pun mengajak Nancy bertemu ayahnya dan mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang Freddy Krueger dan ayahnya lah yang telah membunuhnya. Quentin menyalahkan ayahnya karena waktu itu mereka masih kecil dan mungkin saja berbohong dengan yang mereka katakan. Bahkan buktinya pun tidak ada. Tetapi si ayah mengatakan bahwa dia hanya melindungi mereka dari si Freddy Krueger. Dari sini ketahuanlah bahwa Freddy membunuh para remaja itu karena mengatakan sesuatu yang belum pasti kebenarannya kepada orang tua mereka. Nancy dan Quentin pun pergi menuju ke sekolah TK ketika mereka masih kecil untuk mencari kebenaran apakah benar mereka pernah dibawa dan dianiaya di sebuah gua bawah tanah oleh si Freddy. Di jalan, mereka berhenti di sebuah apotek karena obat adrenalin Quentin sudah habis dan terlihat Nancy berusaha dengan keras menahan kantuknya. Nancy pun keluar dari mobil dan masuk ke dalam apotek menyusul Quentin. Tetapi tiba-tiba, apotek itu berubah menjadi pabrik tua dan si Freddy ada di sana. Lalu Freddy menikam tangan Nancy. Beruntung Quentin datang dan menyadarkan Nancy. Sedangkan Nancy berhasil menarik sweater si Freddy dan terbawa ke dunia nyata. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba mobil mereka pun nyusruk ke semak-semak. Lalu mereka berjalan dan akhirnya menemukan sekolah TK yang sudah ditutup dan selalu muncul di mimpi mereka. Mereka pun masuk dan memperhatikan sekeliling sekolah. Dan akhirnya sampai ke ruang bawah tanah yang merupakan tempat tinggal si Freddy. Lalu mereka menemukan pintu ke ruangan lain yang oleh si Freddy dikatakan kepada anak-anak TK bahwa itu adalah goa dan selalu mengajak Nancy ke sana. Lalu Nancy mulai mengingat sesuatu tentang tempat itu. Terlihat Quentin menemukan kotak yang berisi beberapa foto dan ketika Nancy memintanya, Quentin tidak memberikan foto-foto itu. Lalu Nancy merebutnya dan melihat foto itu satu persatu lalu menangis. Foto-foto itu tidak dilihatkan dengan jelas, tetapi saya kira itu adalah foto-foto pelecehan terhadap Nancy oleh si Freddy. Quentin pun mengatakan bahwa Freddy mengejar mereka bukan karena mereka berbohong kepada orang tua mereka, tetapi karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Nancy pun melihat sobekan sweater Freddy dan merencanakan sesuatu, yaitu dia akan tidur dan mungkin saja bisa menarik atau membawa Freddy ke dunia nyata. Nancy pun berpamitan. Pamitan ya. Lalu Quentin mencari sesuatu untuk dijadikan senjata dan dia menemukan sebuah golok. Lalu duduk di sebelah Nancy dan bersiap. Nancy pun tertidur dan sialnya Quentin pun tertidur. Lalu tiba-tiba dia berada di sebuah pabrik tua. Dan si Freddy ada di sana dan mendagorkan kepala si Quentin ke pipa besi lalu mencakar tubuh Quentin. Tiba-tiba Nancy memanggil-manggil si Freddy sambil berjalan di lorong pabrik yang langsung dihampiri oleh si Freddy. Freddy menunjukkan teman-temannya yang sudah mati tergantung. Nancy pun berlari dan tiba-tiba dia berada di rumahnya dan sembunyi di dalam lemari. Nancy pun berlari ke lantai atas dan tiba-tiba lagi lorong itu pun berubah menjadi kolam darah. Serem bro. Nancy pun tenggelam dan jatuh ke tempat tidurnya dengan pakaian seperti anak TK. Freddy mengatakan bahwa ingatan mereka lah yang membangkitkannya. Tubuh Nancy seperti dikendalikan oleh si Freddy dan tidak bisa digerakkan. Sepertinya si Freddy sangat menyukai Nancy karena dia sangat cantik. Dan si Freddy mengatakan bahwa Nancy lah pacarnya sekarang. Suwe.
Di alam nyata, Quentin yang sudah sadar berusaha membangunkan Nancy yang terlihat mulai larut dalam tidurnya. Lalu dia mengeluarkan suntikan adrenalin dan langsung menyuntikkan tepat ketika Freddy akan menikam Nancy. Tak disangka, si Freddy pun terbawa ke alam nyata. Lalu Quentin berusaha menyabetkan goloknya. Tetapi tak semudah itu untuk mengalahkan si Freddy Krueger. Dan terjadilah pergelutan, sampai akhirnya Nancy dapat memotong tangan bercakar si Freddy dan menikam lehernya. Di sini nggak saya blur karena ternyata darahnya si Freddy itu hitam. Mereka pun akhirnya selamat dan membakar tempat itu. Beberapa hari kemudian terlihat Nancy dan ibunya pulang setelah Nancy mendapatkan perawatan. Nancy berterima kasih kepada ibunya karena selama ini si ibu berusaha melindunginya. Dan tamat, udah begitu. Secara keseluruhan film ini tidak terlalu seram untuk film horor, bahkan di film-film sebelumnya si Freddy ini justru dikatakan lucu. Tapi oke lah kalau buat ditonton sama mantan mah. Saya pun gak terlalu paham kenapa si Freddy ini bisa muncul dalam mimpi dan membunuh di mimpi sama dengan di kenyataan. Dan kalaupun dia ingin membunuh semua orang yang menyebabkan mukanya jadi seperti itu, kenapa tidak orang tuanya dulu gitu? Kenapa harus anak-anaknya dulu dan menunggu mereka dewasa? Atau mungkin anak-anaknya dulu baru orang tuanya? Entahlah, hanya Presiden Somalia yang tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next video.